Saat ini kami berada di sebuah pemakaman yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Di dalam pemakaman yang dikenal dengan nama Sentono Boto Putih ini, dipercaya oleh masyarakat setempat terdapat makam Prabu Sri Aji Joyoboyo beserta keluarga dan kerabatnya. Prabu Sri Aji Joyoboyo sendiri selama ini diyakini moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Dan di sana terdapat petilasan yang dianggap sebagai tempat pamuksan beliau Sri Aji Joyoboyo. Lalu, apakah Sri Aji Joyoboyo muksa atau meninggal dan dimakamkan? Terdapat 13 makam itu yang diyakini sebagai makam dari kerabat Eyang Sri Aji Joyoboyo ini. Saat ini kami kembali dengan Mbah Suratin, juru kunci petilasan Sri Aji Jayabaya, Sendang Tirta Kamandanu. Di mana diyakini bahwa di sendang inilah Prabu Sri Aji Jayabaya melukat atau mensucikan diri sebelum beliau moksa. Kita akan berbincang dengan Mbah Suratin terkait dengan keberadaan sebuah pemakaman di daerah Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, yang konon terdapat makam Sri Aji Jayabaya beserta dengan keluarga dan kerabatnya. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Ya, terkait dengan sebuah makam yang masih berada di wilayah Kabupaten Kediri, dan di mana makam tersebut konon adalah makam Sri Aji Jayabaya. Sedangkan yang diketahui oleh masyarakat selama ini bahwa Sri Aji Jayabaya itu moksa. Nah, hal ini cukup membingungkan sebenarnya, Mbak. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Mbah Suratin selaku juru kunci Sendang Tirta Kamandanu tentang hal ini? Terima kasih atas pertanyaan. Dan sebelumnya saya mengucapkan keadaan panjenengan di sini. Karena saya orang beragama Islam, tidak lupa mengucapkan hanya satu kata yang pantas diucapkan, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelanjutannya, selamat datang untuk kelompok yang ingin mengetahui dan lewat angin sore Sendang Tirta Kamandanu sekuntum bunga sebagai salam sayang lewat angin sore. Di sini kita mulai berbicara. Kerajaan Kediri asal mulanya dari kerajaan Hindu Buddha pada waktu dulu. Di antara peperangan Hindu dan Buddha, yaitu kerajaan
Hindu dan kerajaan Buddha. Pada waktu dulu bertempur namanya adalah di zaman Hindu, zaman kerajaan kerajaan Kalingga Hindu atau Mataram pertama, kerajaan Hindu. Iya, Mataram kuno. Yang pada waktu dulu rajanya adalah Sima dan Sanjaya, seperti itu. Lah di abad keempat itulah ada satu pertempuran di antara Hindu dan Buddha. Kalau Hindu dari kerajaan Kalingga atau Keling atau Mataram pertama, kalau Sriwijaya dari kerajaan Buddha Sriwijaya. Otomatis pada saat itu dalam sejarah yang ada dimenangkan oleh Buddha. Soalnya pada zaman itu di kerajaan Sriwijaya sudah ada mahasiswa tinggi, sekolah tinggi. Namanya adalah Dharmapala. Dalam sastra Kawi, Dharma itu nah, budi yang baik, polo kiwati woe orang yang berbudi luhur. Nah, di sana abad keempat sudah ada mahasiswa tinggi yang gumun, kalau saiki jenenge wong kuliah kali, tapi kalau dulu pamulangan luhur namanya. Lah, pada waktu pengembangan agama Buddha di sana gurunya diambil dari benua Asia, dari pegunungan sekitar Gunung Himalaya, dari kerajaan Kapilapis itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama. Bisa lagi dibalik Gautama Siddhartha. Nah, setelah berkati terjadi peperangan, lalu Hindu kalah. Setelah Hindu kalah, yang menjadi pemimpin atau yang merajai di sana, yang mewakili adalah Sailendra. Dan kelompok Sailendra dari bangsaan-bangsaan Buddha namanya Rakai. Rakai Panangka, Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, Rakai Burung yang dipimpin oleh Pansapana Rakai Panangkaran menjadikan Candi Borobudur. Setelah Candi Borobudur berakhir, untuk bangunnya secara diam-diam laskar dari keturunan Hindu melarikan diri ke Jawa Timur. Nah, disitulah mulai terbukanya tabir Masraja kerajaan Mataram di Jawa Timur. Lalu di sana tahun 929 keturunan dari Jawa Tengah mendirikan kerajaan Empu Sendok, namanya adalah Medang. Bukan, Medang. Medang aja. Lah dene nek sing ngarani ada Medang Kamulan, Medang Sumawit, Medang Kawit, Medang Purwo, Medang Biyen, Monggo Kerso. Nah, di situ rajanya adalah pada waktu orang-orang Hindu tapi tidak meninggalkan adat Buddha. Nah, di situ Empu Sendok lalu diteruskan oleh anaknya Sri Isana Tunggadewa yang kawin dengan seorang pemuda namanya Lokapala. Lalu Lokapala dan istrinya melahirkan seorang anak Sri Makuta Wangsawardhana. Setelah Sri Wangsawardhana lalu menurunkan dua, satu dikawin Dharma Wangsa dan satu adalah Mahendradatta. Karena Dharma Wangsa menjadi raja menuntut balas perang karo Sriwijaya mati, lalu diganti oleh Mahendradatta kawin dengan putra dari Bali Udayana, lahirlah seorang Erlangga. Nah, Erlangga kembali ke tanah Jawa untuk menjadi ratu. Mergojo umur 17 tidak diperbolehkan, disuruh bertapa bergelar Ananta Wihaganara. Ananta kita cetak soko utawa naga, wihaga kuwi manuk, nari manusia bertitis wisnu. Jadi seorang Erlangga dilukiskan seorang manusia naik Garuda di atas ular. Ya. Nah, setelah itu bertapa juga bergelar Jatinendra. Jati itu ning nendra tulet topo kuwi biyen karo merem. Lah, setelah itu yang menjadi wakil di kerajaan Medang adalah Narotama, dibantu oleh seorang Empu Kanwa yang menyalin kitab-kitab bahasa Hindu kuno menjadi basa Kawi. Jadi basa Kawi asalnya kok Kediri, iki ora kok Jogja Solo, karena Jogja Solo yang masih melakukan kisah kerajaan sampai sekarang masih ada basa-basa Kawi. Nah, setelah itu suatu saat kembali ke kerajaan, lalu Erlangga menjadi raja. Di situ beristrikan seorang putri namanya Senggrama. Lalu lahirlah seorang putri dari Erlangga dan istrinya adalah Senggrama Siwi. Senggrama kuwi basa Kawi, mboke Sriwi anak Dewi Senggrama atau Dewi Songgolaut yang terkenal jaran atau kisah Kili Suci. Lah nek kono gak oleh dadi ratu, mergo Kili Suci gak iso M. Seorang wanita kalau tidak bisa M tidak boleh jadi ratu. Soalnya mati langka dalam keturunannya. Tidak memiliki keturunan nantinya. Ya, lah lek
Jadi raja atau rabi putrine ganti anak gak apa-apa, mergo ratu selire akeh. Tapi kalau seorang raja yang menjadi pokok, menjadi raja, lek tidak bisa M tidak boleh sudah kata mati langkah dalam sejarahnya. Lalu kerajaan Kauripan, lalu kerajaan Medang diganti Kauripan. Nah, setelah saat menjadi raja kerajaan Kediri, kerajaan Kauripan atau Medang tidak diperbolehkan, lalu kerajaan dibelah jadi dua, yang membelah adalah Empu Baradah lah kuwi nek kuwi petilasane. Lah menjadi Raja Jenggala dan Ndaha. Lalu Ndaha dengan Jenggala lalu perang menjadi satu. Setelah perang jadi satu lagi. Lah terus lalu dinamakan Kediri Iketing dua saudara menjadi satu, atau disebut Panjalu, suatu kerajaan yang diadakan pada anak lanang. Jalu dikecil lanang, jadi kerajaan yang diadakan oleh Erlangga oleh bapaknya pada anak lanang. Lalu kita singkat saja, raja pertama lek zaman sekolah kubian mek gur enake loro, tapi sekarang karena satu banyak otentik prasasti peninggalan kuno yang digali, lalu terbukti otentik adalah Raja Kediri yang pertama adalah Samarawijaya, yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Udungga, yang keempat Baweswara, yang kelima Joyoboyo, sampai Joyo Amijoyo atau Aryaswara atau Joyo Amisono Sarasara, atau sampai Candra sampai Dandang Gendis atau Kertajaya tahun 1200 dipateni karo Kenarok. Kerajaan Kediri hancur, tinggal kerajaan Tumampel dijadikan satu dengan diri, lalu dibawa ke Malang menjadi kerajaan Singosari yang bergerak rajanya Kenarok atau Raja Singamurti. Kita simpahkan kisah tentang saiki, monggo kesok kita mengupas tentang di zaman kejayaan Joyoboyo. Inilah tempat ini tempat Mamenang, tempat bersemayam Joyoboyo, yaitu Muksa. Lah, Muksa itu dalam bahasa Hindu orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi nilai yoga brata, yang mati bersama raganya hilang. Jadi cara wong sing cidhek karo Gusti Allah, cara wong Islam wong makrifatullah sing dekat segala-galanya diterima oleh Tuhan. Jadi kalau orang yang suci hati diri sudah mencetakkan yoga brata, maka namanya Muksa, bersama raganya hilang, diterima oleh Tuhannya. Nah, inilah tempat wajah Pamuksan yang namanya Pamuksan atau petilasan Muksa Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Jadi menurut Mbah sendiri, Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo ini meninggalnya secara maksa. Iya. Meninggal menghilang beserta raganya. Itu adalah suatu keyakinan agama Hindu. Nah, kalau tadi Anda tanya sangat dengan sini, ya ini. Kalau di sana terbukti otentik kuburane Joyoboyo saanake sakupune keluarganya. Jadi juru kunci yang bersejarah harus satu pengertian, punya sastra, punya bisa mengerti arti sejarah. Ibarat kamu sebagai seorang pegawai, kamu nyambut gawe naik kejaksaan atau naik kehukuman, lek gak sarjana hukum, dalam muni kok piye kan buta dengan hukum. Ya. Terus kamu jadi seorang polisi pasal saiki gak iso. Ya. Terus kamu jadi lurah foto kami tuh tentang pengertian desa gak ngerti blas. Kan diguyu wong akeh. Jadi semua pejabat itu lek kangge kula harus sedikit-sedikit 60% mengerti arti jabatannya dan arti bidang sesuai apa yang dibidangi. Ya. Ini bukan penghinaan, tapi ini suatu kritik yang membangun. Lah monggo nanti kata-kata kroniki sing apik dipakai, yang tidak pakai disampaikan dulu. Dicarikan satu perbandingan untuk satu bahan renungan. Nah, monggo dalam cerita kita ini yang membudaya sing kurang baik mungkin diperbaiki, yang baik dipermodern. Berarti tak ngomong kuwi. Lah, ya. Kira gini. Lek Joyoboyo karo kono kok kene kok gak padha. Nah, ya itu yang jadi membingungkan. Aku tak cerita. Aku ya orang ngomong kono, tapi ya mek cerita. Kalau orang Hindu matinya Muksa atau matinya kalau raja dibakar, dilarung, dijadikan, diabukan. Nah, bentuknya merupakan satu petilasan yang dikenang, diluruskan, dan dilestarikan. Tapi kalau orang Islam mati ini kuwi dikubur atau dimakam jasadnya dipendem nek lemah kuwi. Nah,
Nah, malah Dan nih. ada kuburannya dan ada nisannya. Nah, kalau di lain tempat itu ada iki sarane Jayabaya, iki kuburane Jayabaya, iki kuburane ponak-ponakane iki anak itu aku tidak menentang, bukan tidak menghina. Aku nggumun. Lho, nggumun kan oleh tanda tanya. Heran. Lah, heran. Nah, terus kayak apa lagi? Kok ada orang iki kuburane Jayabaya, iki bojone Jayabaya, iki anake, iki ponakane lho. Aku dhewe juru kunci sebagai narasumber cerita iki gak roh ya. Cerita ya mau aku kira-kira kok. Lah aku omong kenyataannya berarti umurku padha karo Jayabaya wong roh kok. Nah. Sampeyan roh Pak Karno? Iya. Pak Bisri Karno? Iya. Ah urung roh. Sama lahir tahun piro? 85. Nah urung roh. Mek guru gambari. Sejarahnya tahu. Lah roh sejarahnya bener. Kaya aku lahirku 44 karo Pak Karno kuwi uga ngeruh, tapi nalika 45 aku wis enek. Ngerti? Ya. Kisah Jayabaya aku ngerti, tapi ora roh. Lah lek ora umurku padha karo Jayabaya. Lah itu ngono jawabannya penak ae gak sarna-arna. Itu bukan politik agama, bukan politik budaya, politik yang bersifat membangun. Monggo yang kurang baik diperbaiki, yang baik bermodern. Lah, gini. Lek Jayabaya kuwi mong lek lah ndek kono kuwi kalau dia itu ada maisane berarti Jayabaya kuwi termasuk sejarah Islam di sana. Lah lek sejarah Islam Jayabaya kuwi bener. Lek orang-orang Hindu matine petilasan. Tur yo iki bener gelare Sang Prabu Sri Haji Jayabaya. Semua orang yang beragama Hindu kalau jadi raja gelarnya Sang Prabu. Lah lek raja Islam jenenge Sultan. Ya ndek kono, lek iki nek kono anak-anak kuburane Jayabaya dudu iki kuburane Sultan Sri Haji Jayabaya mending ngono. Raja besar kuwi. Ora enek kok wong Islam gelare Prabu. Lek nek orang Islam kuwi ngarani ratu, Islam jenenge Prabu kuwi les sekolah kuwi ora tutup menawa ngono. Gak selesai. Jadi bisa kalau kita sebagai seorang pengertian tinggi perbedaan satu. Kalau dinamakan suatu sejarah, bukti otentik, prasasti peninggalan kuno itu ada. Ya. Lek kene iki jeneng cerita rakyat. Ya. Tutur tine kowe ora ngomong sapa mbahku karo pakku, mbok semua njutku, canggaku biyen. Akhirnya terus sing lakui tanpa bukti hanya otentik. Soalnya pada waktu dulu orang siji nggon pesantren, nggone wong ngaji, nggone wong paguyuban biyen, nggone wong kerajaan biyen, pasti bukti tatiknya ada. Sing pokok sandinge mesti enek sumur, mesti enek kali atau sumber peninggalan kerajaan. Mergo pada waktu kuwi biyen merupakan satu patetan sing berkaitan dengan adanya air. Nah itu. Lalu lek di sana Moksa Jayabaya gelarnya Sang Prabu dari Hindu. Soalnya di sini pada waktu dipugar kata-kata Islam tidak ada. Tulisan-tulisan Arab juga tidak ada. Aku mau ngasih kene. Jadi menunjukkan kuwi Sang Prabu berarti itu adalah peninggalan dari kerajaan Hindu. Lah ndek kono kowe mau kok enek maisane. Itu kangge aku yang ini bukan aku menentang, bukan hanya gumun. Di ndek kono kene petilasan Jayabaya. Sak dulure saiki iki ya wis ben iku urusane kono. Oh ndek kono ada juru kunci atau orang yang menceritakan, wah iki desa ki nek kuburane Jayabaya, iki ponakane Jayabaya, iki putune, iki anake, kuwi ya monggo kuwi hae kono-kono dhewe. Dene kono menceritakan iki turune Dasamuka ya monggo. Lah ndek kono enek suatu cerita lek Jayabaya kuwi nek kono agama niki ya monggo. Lah ndek kono dienekne aja meneh satu petilasan Jayabaya, gawe petilasan 22 kas ora apa-apa ya desa kono. Iki to, desa mawa cara negara mawa tata. Nah, setiap desa mempunyai satu pengertian yang bersifat desawan atau otodes. Lah, kalau saya duwe kewenangan dewi-dewi. Nah, itulah seperti cerita kami lampirkan, kami sampaikan kepada panjenengan. Bila nanti ada suatu kurang yang kita utarakan, monggo kita saling bertanya dan saling berpengertian. Nah, ini sifatnya berbicara tentang budaya yang bersifat membangun. Nah, dalam kita tadi sudah utarakan yang kurang baik dalam kita monggo diperbaiki, yang baik dipermodern. Bila kata-kata nanti ada yang tidak cocok, jangan dibuang, dicarikan satu perbandingan untuk satu bahan renungan bagi orang yang berpendidikan tinggi. Siap. Salam. Ya. Terima kasih Mbak atas penjelasan dan tanggapan Mbak tentang mengenai pemakaman ini. Jadi saya tadi cerita bukan melok sana. Aku cerita karepku dhewe dene kok enek kono saran jenenge Jayabaya, ya yang suatu kejanggalan aku yang gumun tok. Iya.
Dene kok nek ngedekne Putra Surabaya kabeh 22 kok 100 kan apa boleh kuat. Siap. Itu haknya desa sana. Siap. Terima kasih Mbah. Gitu Mbah. Oke. Monggo.